Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Hafiz. Kita di mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman. Pada kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan dulu ya, pendahuluan daripada logika dan algoritma pemrograman. Nah, di sini dengan dosen pengampu Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI CEH CSA. Ya, salam kenal sebelumnya. Nah, untuk materi sebelumnya bisa diakses di YouTube saya di Ali Hafiz 77. Oke, pada mata kuliah kali ini ya kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa memahami pengertian logika dan algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya algoritma sebelum pemrograman. Ketiga, mahasiswa mengenal bentuk penulisan algoritma seperti pseudokode dan flowchart. Nah, ini adalah tujuan. Jadi di akhir pertemuan ini teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan. Nah, seenggaknya mampu menjelaskan nih apa itu logika, apa itu algoritma, apa itu pemrograman, apa itu atau bagaimana bentuk penulisan algoritma seperti pseudocode dan flowchart. Oke, ya ini yang diharapkan nantinya di akhir sesi teman-teman itu bisa dan tahu apa. Jadi dimulai dari apa? Apa itu logika? Logika itu adalah cara berpikir ya. Mana logikanya? Di mana logikanya? Di mana pikirannya? Jadi maksudnya itu adalah cara berpikir sistematis untuk dan benar. Jadi mulai berpikir ya secara sistematis, logis ya dari A mengapa atau bagaimana bisa ke B lalu ke C sampai ke Z. Nah, ini digunakan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Contoh logika sehari-hari, jika hujan kita pakai payung, jika lapar ya kita makan, jika jauh ya mendekat. Jadi logikanya itu adalah bagaimana memecahkan masalah, ya, berpikir sistematis. Kemudian algoritma. Nah, sebenarnya asal kata algoritma itu berasal dari ilmuwan muslim ya bernama Al-Khwarizmi yaitu pada abad ke-9. Di sini algoritma itu adalah urutan langkah-langkah sistematis ya. Jadi kalau logika itu adalah langkah sistematis, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, cirinya ya itu jelas dan tidak ambigu, memiliki input, proses dan output tentunya ya. Kemudian punya urutan langkah terbatas, artinya dia tidak banyak maksudnya bukan tidak banyak percabangan, tapi dia hanya melakukan atau membuat perintah yang tujuannya adalah menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu adalah algoritma ya. Nah, bagaimana algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya gini, resep makanan. Ya, resep makanan itu adalah algoritma. Rute perjalanan itu algoritma. Cara login ke akun Siakat, akun LMS itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu ada di kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia komputer ya. Resep masakan, bikin nasi goreng, cara bikin kopi. Nah, itu algoritma. Rute perjalanan dari rumah ke kampus itu dimulai dari mana, ya kita kemudian stepnya kemana, akhirnya bisa sampai kampus. Cara login ke akun. Nah, cara login ke akun mulai kita login, masukkan username password sampai masuk ke dalam dashboard sampai kita logout kembali itu adalah algoritma. Nah, sekarang algoritma vs program atau aplikasi atau coding gitu ya. Kita samakan terminologi itu. Algoritma itu adalah rencana atau langkah-langkahnya. Program itu adalah implementasi dari algoritma dalam bahasa pemrograman atau hasil ya. Analoginya gini. Algoritma itu adalah resep. Nah, resep bikin nasi goreng, kita ngapain dulu nih bikin nasi goreng? Kita kumpulin bahan-bahannya gitu. Selanjutnya, misalkan kita masukin minyak goreng ya, kita panaskan dulu, lalu kita masukin bumbu. Nah, itu algoritma resep bikin nasi goreng. Lalu program itu adalah hasil atau produknya ya. Jadi resep bikin nasi goreng itu adalah algoritmanya.
kemudian nasi gorengnya itu adalah hasilnya. Ya, jadi algoritma itu berupa resep langkah-langkah ya. Kemudian program itu adalah yang sudah jadinya gitu. Karena kita di sini erat hubungannya dengan pemrograman, jadi antara algoritma dan programmer itu antara proses dengan hasil seperti itu ya. Di penulisannya itu ada 3 jenis penulisan ya. Yang pertama itu menggunakan bahasa alami. Jadi bahasa alami misalkan kita memberikan instruksi kepada anak SD, SMP, SMA untuk membuat kopi ya menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia baik dan benar gitu ya. Ini dengan kalimat sehari-hari. Tapi sekarang teman-teman semua sudah kuliahnya di jurusan sistem informasi, teknologi informasi ya, tentu menggunakan bahasa kode, pseudokode ya, belum 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 ke kode banget ya, belum ke teks programming banget ya. Jadi ini menyerupai kode tapi sederhana, tidak teknis seperti kode biasanya, misalkan PHP, Java dan lain sebagainya. Kemudian penulisan algoritma ini itu menggunakan flowchart ya. Ini sangat erat kaitannya dengan simbol-simbol ya, diagram alir, dimulai dari lingkaran, kemudian kotak, jajar genjang, kemudian belah ketupat ya, nanti alirnya kemana. Nah itu, ini penulisan algoritma. Contoh algoritma sederhana di sini adalah seperti pseudokode menghitung luas segitiga. Jadi ketika kita dapat tugas untuk menghitung segitiga, bahasa sehari-harinya gimana? Input kan alas, input kan tinggi, luas, jadi luas segitiga itu adalah 0,5 kali alas kali tinggi. Lalu hasilnya itu adalah luas segitiga. Itu bahasa sehari-hari kita ya. Kalau bahasa pseudokode, penulisan algoritma pseudokode, jadi lebih sederhana lagi, input alas, input tinggi, luas itu 0,5 kali alas kali tinggi, print luas segitiga. Nah ini pseudokode. Nah kemudian kalau flowchart gimana? Nah kalau flowchart itu dia pakai simbol-simbol ya, pakai simbol-simbol. Misalkan kita mulai ya start ya, kita input alas, input tinggi, nah itu jadi satu nih. Kemudian proses ya, kemudian hasil print. Nah, itu kita tutup lagi dengan N atau lingkaran juga. Nah, ini perbedaan ya. Oke, nah sekarang di latihan nih, tugasnya sangat sederhana. Silakan buat algoritma pseudocode untuk membuat kopi. Diskusikan dengan teman kelompok, presentasikan hasilnya secara singkat. Jadi ini untuk tugas pertemuan di hari Sabtu atau Minggu depan ya. Silakan buat kelompok terdiri dari 5 orang, nanti dikumpul ya, dikumpul di link yang sudah disediakan. Nah, kemungkinan hari Sabtu nanti kita akan mempresentasikannya ya. Itu algoritma membuat kopi. Jadi ringkasan, jadi kita flashback ya, apa itu logika? Logika itu adalah dasar berpikir benar dan runtut. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Etimologi ini berasal dari nama ilmuwan Muslim, namanya Al-Khawarizmi pada abad ke-9 ya. Untuk penulisannya itu, algoritma ini mulai dari bahasa alami yang kita gunakan sehari-hari, kemudian ada pseudocode, kemudian ada flowchart. Kemudian di sini ada algoritma itu adalah fondasi sebelum menulis program komputer. Artinya ya kita sebelum ngoding itu kita perlu penalaran ya, perlu membuat alurnya seperti apa sistem itu berjalan. Bagaimana sistem yang berjalan, bagaimana sistem yang akan dikembangkan. Nah, itu semua erat kaitannya dengan logika dan algoritma. Ketika kita salah memetakan jalannya, sistemnya, maka nanti hasil programnya itu akan salah, itu akan fatal. Jadi ketika kita membuat program, ya ini pengalaman ya dalam mengembangkan sebuah program, dalam mengembangkan aplikasi. Jadi sebelum ya kita membuat program, kita harus buat alurnya. Kita harus ACC dulu alurnya seperti apa, baru kita lanjut membuat program. Karena jika kita belum ACC dalam alur, kemudian kita langsung membuat program, yang terjadi apa? Ketika program sudah jadi, nggak taunya nggak sesuai dengan permintaan, maka kita bisa berubah lagi tuh codingannya. Berat kita, ya kalau mau seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan kita di kali ini ya.
Untuk baca-bacaan boleh ya. Di sini ada tulisan Forman Laser Sound ya tahun 2022. Ini ada Introduction to Algorithm. Kemudian juga KNAT DE The Art of Computer Programming. Untuk yang di Indonesia juga ada Rinat Munir itu algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C ya Informatika Bandung. Juga ada menggunakan C++ dan Python ya. Nah, ini bisa dibuka yang mana aja ya. Ini untuk prakteknya sebenarnya kita cukup ke pseudocode ya. Nanti juga praktek sederhana itu bisa menggunakan PHP ya, nggak harus ya C++, nggak harus Pascal ya, karena sudah lama. Oke, nah ini ya yang belum kenal ya, nama saya Ali Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Ini nomor WA saya. Kalau misalkan nanti mau konsultasi untuk perkuliahan boleh ya. Dan ini Instagram saya Ali_Hafiz, di follow ya. Kalau nggak follow nanti nggak saya follow back. Oke, itu saja pertemuan kita dan jangan lupa kalau misalkan pertemuan kali ini mau mendapatkan sertifikat itu bisa diklaim ya, diklaim di website Maestro Academy. Nanti bukan cuma dapat nilai tapi juga dapat sertifikat. Seru kan? Asik kan? Nah itu ya, nanti info sertifikatnya akan saya berikan di kolom deskripsi ataupun grup kelas kita. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.